Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh. Nanti macam-macam. Tapi nastain ala umaratina. Ini kok kana? Nanti. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi الأنبياء إلى ملك أجلها قل من النطلع أبائنا معدنا جدا وأهل هذا الكتاب أشياء بحمد محمد الغزي حتى لا شيء أجمعين أجلنا شيخنا أحيانا فاتحة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم نعم iya as-sultanu utawi raja yadlimu iku berbuat zalim Ujara mukdarud darbi pira-pira guruwe rumah percetakan di ayah minhum dariban kabarian dan jupuk sapa sultan saking ujara daribatan ing setoran yanahu ora satu sultan iku kosa sapa entakan sapa tasalhum ing ujara kelawan apa mimbeni sa'irin nas telah saking antara sekali manusia hatta tawafar sehingga sempurna alaihi mengatasi ujaro apa malun hikmati sultan harta melawan kehormatannya raja Wama ya'khudhuhu mengkotai barang kang ngalap sapa sultanhu ing ma ewadun min ismatihi iku dadi ganti
saking kehormatane raja. Dari kami babi zulmi iku jenenge mendhet sing kaya ngoten niku akhdul iwat min babi zulmi saking babi penganiayaan. Tapi wa taima iku qalilun titik idhofa ila ma yukhraju min dari darbi banding dinisbatakan barang sing dikeluarkan oleh percetakan itu ya akeh sing dicetakan benda sing dicupuk sing kedzalimane raja. Para salamu mengkorasi pasrahkan di ahli dari darbi orang keluarganya percetakan wasultan yang jumlah timah yakhruju minhu saking jumlahe barang kang metu saking darud darbi minal mi'ah saking 100 apa wahidun siji. Jadi perbuatan zalimnya yang akan masuk ke uang rakyat itu ya nisbat qalil dibanding dengan yang dikeluarkan oleh rumah percetakan itu. Maka tidak bisa diterapkan untuk orang yang mencetak kerajaan termasuk yang dikeluarkan dari 100 awal usul seper 10 maka fayakunu wal aktar. Bagaimana hal yang seperti itu dikatakan lebih banyak seper 10 separuh ada lebih 1 jadi seper 10 ya tidak banyak berarti ada awal itu iki pira-pira kesalahan sabakat hilal qulub bil wahmi awis terus kisik marang pira-pira hati. Jadi kesalahan yang sudah kadung masuk ke hati bil wahmi kelawan salah sangka, salah cipta. Kata samara lan teman-teman ini ditazyiniha kanggo menghias akhalit apa jamaah sapa jamaah memang rokodinuhu kelompok saking wong sing tipis agamane hatta qabbahu al-wara sehingga padha ngarani elek sifat wirai satu lan padha buntoni babau pintune wirai wastaqbahu padha anggap elek sapa man raqadinuhum tami zaman yumayizu imalin wa malin ing oleh bedakan wong sing bedakan antara harta dengan harta yang lain. Jadi sing dari kairul bid'ah wa dhalal berarti kahanane bid'ah kesasar. Bengkila namun diucapkan kalau qaddira ya Allah lawan dikira-kirakan apa
Apa sih kira-kira? Ghalabatul haram, melindih barang haram, menangi barang haram. Muqadih talaso, muqadih talato, teman-teman campur apa haram. Ghairu maksurin, karena dihitung. Ya ghairu maksurin, kelawan liyane kang kena dihitung. Umpama dikira-kirakan barang haramnya menang, itu kan berarti campur antaranya sing bisa gak bisa dihitung lawan karo sing gak bisa dihitung. Sing gak bisa dihitung sijine haram, sing gak bisa dihitung sijine halal. Wamadza taqulun, apa yang kamu katakan? Fihi ing dalam lau qil dalam yakun fil aini al-mutanawalah, nalikane orang-orang yang dalam kahanane kang iso dipundhut apa alamatun khosoh, tanda-tanda kang khusus. Kalau tidak bisa, tidak ditemukan dalam barang itu tanda-tanda khusus. Ya apa menurut sampean? Falaqul mau ngucap langsung alladzina rahu anna tarkahu wara, barang kang kita berpendapat ninggale merupakan kirai wa'an Allah dahu lesa ya haramin lan jupu'e iku ka haram ya anal asla al-hilu, karena aslinya adalah halal. Kalau air kamu orang salang apa, orang sailang apa, al-aslu al-hilu illa bi alamatin ma'ayyana, cukup kelawan tanda-tanda tertentu. Kama fitini syawari, koyo barang kang orang dalam ndute dalan warna darilan sepadane kabeh wal azyad balil apa. Jadi tetap itu kalau ditinggalkan namanya kirai, tapi juga masih tidak haram mengambilnya karena asal itu adalah halal. Jadi sekalipun campur antara yang haram dan yang halal, masing-masing tidak bisa dihitung saking banyaknya. Itu kan masih dianggap ini barang hal yang semacam ini kalau kita tinggalkan namanya kita mengerjakan kirai. Tapi kalau diambil ya enggak haram. Sebab aslinya halal. Halal itu, keaslian halal itu tidak bisa hilang kecuali dengan adanya tanda-tanda yang jelas pada barang itu. Waqulu lan ngucapaken lau tupiko al haram ad-dunya, laman dan rambakan barang haram dunya hatta ulama yaqinan annahu lam yabqa fid dunya, sehingga diketahui dengan yakin bahwa sudah tidak ada di
dunia, barang haram, barang halal. Lakuntu ana sawangsun kakul tasta'nifu bimahidi syurut, tasta'nifu tamhid syurut min waktina wa na'fu amma salaf. Saya akan menjawab, ya dimulai lagi dasar-dasar persyaratan dari mulai waktu kita sekarang ini. Adapun yang mani-mani dimaafkan. Watakul majawaza haddahu in akasa ila diti. Sesuatu yang melewati batasnya maka akan kembali pada lawannya. Mahma harumal kul halal kul. Kapan-kapan semuanya haram, ya berarti halal semuanya. Burhanuhu utai dalile anu dari melakukan ida waqat adil waqi'ah, ketika terjadi kejadian ini oleh timalat khamsatun, berarti kemiripan itu ada 5 macam. Ahaduha ayuqala yada'un nasa al-aqtu hatta yamutu. Orang supaya meninggalkan makan sampai mati, sampai akhir mereka. Yang kedua, ayaqasiru minha ala qadri darurah, yang tahu alam cukup sabawa minha saking tunyo ala qadri darurah, sekadar kebutuhannya, keterpaksaannya. Wah. Jadi ada 5 macam kemiripan. Pertama, supaya diungkapkan bahwa orang harus meninggalkan makan walaupun harus mati karena barang haram. Nomor 2, menganggap cukup dengan seberapa kebutuhannya saja untuk menutup kematian yang dia berharap pada permasalahan darurat itu beberapa hari sampai
mati. Nomor 3, ayuqala yatanawaluna qadra hajah kaifa syaa. Mereka mengambil sekadar kebutuhannya saja. Surqatan wa ghusban atau rodian min ghairi tamizin baina malin wa malin. Entah itu dengan cara mencuri atau gasap atau saling ridho-ridhoan tanpa adanya membedakan antara harta ini dengan harta itu, dari arah sini dari arah situ. Pokoknya diambil sebutuhnya saja, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya. Yang 4, ayat ba'u surut syar'i, mengikuti persyaratan syarak. Wa yasta'nifu qawaidahu, mereka mulai kaidahnya tanpa sembrono atas kadar kebutuhannya. Jadi mengikuti syarat-syarat dalam syariatnya, terus mulai kaidah-kaidahnya tanpa hanya sebatas kebutuhannya. Al-khamis, yang kelima, ayat tasiru ma'asurudi syar'i, menganggap cukup dengan dibarengi adanya persyaratan syarak batas kebutuhannya. Yang kelima, menganggap cukup dibarengi adanya persyaratan syarak, anggap cukup sekadar kebutuhannya. Amal awal falayak fabutlanuhu. Jadi kemiripan yang ada 5. Yang pertama sekarang dikatakan Imam Ghazali itu udah tidak samar batilannya fatal. Adapun yang kedua yang anggap cukup dengan sekadar kebutuhannya saja untuk menolak kematian, itu kalau yang kedua ini bagaimana? Batilun juga fatal secara pasti, karena ketika orang-orang itu menganggap cukup untuk menutup roh, keluarnya roh atau giring waktu-waktu mereka untuk alat dukfi, mengatasi lemah, asyafi mal mautan, yang sudah masyhur di dalam masyarakat itu adanya perang, 2, mati.
batalat al-amal, ya sudah batal amalnya. Wasina dan batal kharabat dunia, akan rusak dunia dengan kesemuanya. Tapi kharabat dunia, kharabuddin, kalau dunia sudah rusak ya agama juga akan rusak juga. Liannaha mazra'atul akhirah, karena dunia itu adalah tempat menanamnya akhirat. Akamul khilafah, al-qadha, al-siyasah, dan hukum-hukum pemerintahan, terus hukum dan politik. Bal aktsar ahkamil fiqh maksuduha hifdzu masalih dunia. Bahkan secara lebih banyak-banyaknya hukum fikih itu adalah tujuannya menjaga kemaslahatan dunia, agar kemaslahatan agama itu bisa sempurna. Jadi kemaslahatan dunia dijaga agar kemaslahatan akhirat bisa terbukti menjadi kenyataan. Amatalik, adapun kemiripan yang ketiga. Kemiripan yang ketiga itu apa? Kemiripan yang ketiga, mereka katakan mengambil yang sekedar kebutuhannya saja, bagaimanapun caranya, entah dengan cara mencuri atau dengan wasap atau saling ridho-ridhoan tanpa membeda-bedakan antara harta yang ini dengan harta yang lain. Kalau dengan yang nomor 3 seperti itu, yaitu cukup dengan seberapa kebutuhannya saja tanpa ada tambahan, tetapi sama antara harta yang satu dengan harta yang lain, dengan cara digasap atau dicuri atau riba, bagaimanapun caranya, itu namanya menghilangkan batasan-batasan syariat antara dua hal yang rusak, antara macam-macamnya kerusakan, sehingga nanti tangan-tangan ini akan terus melaksanakan penggasapan dan pencurian dan macam-macam kezaliman, dan tidak mungkin lagi akan mencegah itu, mencegah mereka dari kerusakan, karena mereka akan berkata, orang yang punya kekuasaan sudah tidak bisa membedakan. Laisa biyatamayyazu, tidak bisa membedakan orang yang punya kekuasaan dengan minta berhaknya terhadap kita, padahal itu adalah haram atas orang ini, sahibul yadi. Wa alaina juga haram untuk kita. Qadrul yadi lahu qadrul hajah faqat. Sampai orang yang punya kekuatan juga dia hanya bisa mengambil sekadar kebutuhan saja. Karena gua muhtajan, kalau dia itu orang yang butuh, karena aidan muhtajun, karena aidan muhtajun. Karena nanti akadatu bihaqi zaidan ala hajah akad sarakathu. Kalau orang yang punya kekuatan itu butuh, ya kita juga butuh.
Kalau yang diambil adalah hak saya lebih daripada kebutuhan, maka qad saraktuhu iman huwa zaid, akan saya curi dari orang yang punya kelebihan dari kebutuhannya, kebutuhan sehariannya. Wa idza lam yura hajatul yaum wasana, kalau sudah tidak dijaga kebutuhan sehari atau kebutuhan atau tahun, terus apa yang dijaga? Bagaimana bisa menghukumi? Ini namanya akan mendatangkan ke arah kebatilan dalam pengajaran syariat, dan ini akan bisa mendorong orang-orang yang rusak itu akan mengerjakan kerusakan, sehingga tidak ada kecuali ada kememperan yang keempat, yaitu dikatakan bahwa setiap yang punya kekuatan atas apa yang ada pada kekuasaannya itu ala bihi la yajuzu ayu damiru repatan khosban. Tidak boleh yang sudah dimiliki itu diambil dengan cara menggosok, mencuri, tapi harus diambil dengan ridho-ridhoan. Ya ridho-ridhoan itu namanya jalan syariat. Kalau tidak boleh kecuali dengan cara ridho-ridhoan, ya ridho-ridhoan ini jalan di dalam syariat yang ada hubungannya terhadap kemaslahatan. Apabila tidak dianggap, namanya tidak menjadi tertentu pokok ridho-ridhoan itu. Kata-kata subsilu akan anggul suwung perinciannya itu yang keempat. Jadi kalau menggunakan ihtimal yang keempat, nanti akhirnya akan menggunakan tarodhi. Tarodhi ya itu syariat itu ya tarodhi itu. Sekarang yang kelima, bagaimana kalau kemiripan yang kelima? Yaitu anggap cukup dengan sekadar butuhnya saja, tapi dibarengi dengan usaha. Yang usahanya itu secara syariat dari orang-orang yang punya kekuatan. Walladzi narahu laikon, ya inilah yang kami berpendapat pantas dengan adanya wirai liman yuridu suluka tariqil akhirah, bagi orang yang ingin jalan melewati jalan akhirat. Tapi la wajha li ijabihi alal kaffah, tidak ada jalan untuk mewajibkannya secara keseluruhan, juga tidak untuk memasukkannya pada fatwa umum, karena tangan-tangan kezaliman itu akan bergerak
akan mengambil tambahan-tambahan kelebihan-kelebihan dari sebatas kebutuhan saja. Mengambil ada pada tangan-tangan orang. Ya inilah yang namanya pencurian. Kullu man ghalaba ala salab. Setiap orang yang menang akan mengambil. Kullu man wajada fursah saraq. Setiap orang yang menemukan kesempatan, dia akan mencuri. Wa yaqul la haqqa lahu. Dan dia akan berbicara, orang ini tidak punya hak kecuali sebatas kebutuhannya saja. Ya kan? Wa ana mutajun ala wa ila yajib ala sultan. Dan saya butuh. Akhirnya tidak ada lagi kecuali raja harus mewajibkan ayukhrija kulla ziyadah ala qadril hajah min aidil malak. Raja harus menyampaikan setiap ada tambahan dari kebutuhan, ada kelebihan dari kebutuhan dari orang-orang yang menjadi petani, harus dikeluarkan dan akan merata dengan kebutuhan ini. Semua orang yang punya kebutuhan waitil alal kul al amwal, sehingga akhirnya akan banyak pada setiap orang harta yauman fa yauman, dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun. Di situ ada keharusan yang membebani sangat dan menyia-nyiakan harta. Dan yang pas itu adalah keempat itu, kemiripannya keempat. Yang mempergunakan tarawih. Amma tadyi' wa fi taklifu syatar. Di situ ada paksaan yang banget, tadyi'ul amwal, dan menyia-nyiakan harta. Yang dimaksud memaksakan, ada paksaan yang sungguh, itu raja tidak bisa untuk melaksanakan seperti ini karena banyaknya rakyat. Bahkan tidak bisa digambarkan sama sekali. Itu yang dimaksud taklif atau yang menyia-nyiakan bagaimana? Ya, sesungguhnya apa yang lebih dari kebutuhan, apa itu berupa buah-buahan, daging, biji-bijian, itu seyogianya dibuang di laut atau dibiarkan sampai badek. Innal ladzi khalaqahu Allahu minal fawaqi wal hubub zahidun ala qadri tawassul fi ataruhim. Sesungguhnya yang diciptakan oleh Allah dari beberapa macam buah dan biji-bijian itu lebih
sekadar untuk meluaskan hak makhluk dan mengelakkan. Nah, bagaimana? Kok hanya sebatas kebutuhan saja, kemudian hal yang demikian akan sampai mendatangkan gugurnya kewajiban haji, zakat, kafarat, Maria, dan semua ibadah yang digantungkan pada orang yang kaya, orang yang tidak butuh manusia dari orang. Ketika orang itu sudah tidak punya kepemilikan kecuali sekedar kebutuhannya, itu sangat jelek. Bahkan saya ngomong, kalau itu terjadi, bibitlah zaman, kalau ada nabi di dalam zaman yang seperti ini, pasti beliau adalah kewajiban untuk memulai pekerjaannya dan didasari perincian sebab-sebab kepemilikan dengan cara saling ridho-ridhoan dan semua jalan. Dan dia akan mengerjakan apa yang dikerjakan. Kalau ada semua harta itu halal tanpa beda. Saya akan maksudkan itu perkataan wajib bagi Nabi. Ya, karena Nabi iman bu'i tali masyarakat khalqi. Kalau memang Nabi itu diutus untuk kemaslahatan makhluk di dalam agamanya dan dunianya. Karena tidak akan sempurna kebaikan kecuali dengan mengembalikan semua respon ke kadar kebutuhan dan kewajiban. Alam ibadah salah sama jibala. Kalau tidak diutus untuk kebaikan, ya tidak wajib. Nahnu يجوز أن يقدر الله سببا يهلك به الخلق عن آخرهم ويفوت دنياهم ويغالون في دينهم إنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Apabila Nabi itu tidak diutus untuk kebaikan makhluk, ya berarti tidak wajib hal yang semacam ini. Kita memenangkan supaya dipasti Allah supaya memastikan adanya sebab yang akan bisa rusak dengan sebab itu makhluk. Dari akhirnya maka sudah hilanglah dunia mereka.
dilluna fi dinihim, dan akan tersesat dalam agama mereka. Innahu yudillu man yasha'. Memang Allah itu kan terserah Allah, disesatkan atau ditunjuk. Wa itu man yasha' wa man yasha', menghidupkan orang yang dikehendaki, matikan orang yang dikehendaki. Lakinna nuqaddir al-amra jariyan ala ma ullifa min sunnatillah. Akan tetapi kita sudah memastikan tentang sesuatu itu akan berlaku dengan apa yang sudah dibiasakan dari sunnatullah di dalam mengutus para nabinya, yaitu untuk kebaikan agamanya dan dunianya. Wa ma li uqaddiru hadha faqad kana ma uqaddiruhu. Bagaimana saya akan menentukan hal semacam ini? Oh, itu sudah ada. Walaqad ba'athallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul wa kana syar'u Isa alaihi salam qad madha alaihi qaribun min 600 tahun. Allah sungguh mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa fatrah dari utusan, dan Allah telah mengutus Nabi Isa sebelumnya, sudah lewat 600 tahun. Sekarang terbagi kepada yang suka bohong dari orang Yahudi dan nyembah patung, dan juga orang yang membenarkan qad sya'as al-rizqu ihim, telah merata kefasikan di tengah-tengah mereka, seperti telah meratanya dalam zaman kita sekarang. Orang-orang kafir dijak omong dengan cabang-cabang syariat dan harta yang ada pada tangan orang-orang yang mendustakan. Wal-mudzadzibin, dan orang-orang yang benarkan. Amal makadzibun faqulu yata'amalun bighairi syar'in, orang yang mendustakan mereka akan bermuamalah tanpa menggunakan syariat Nabi Isa. Ada orang yang membenarkan, mereka akan memudahkan, menganggap mudah dalam pokoknya pembenaran. Kama yatasal al-an al-muslimun, seperti permudahnya sekarang orang-orang Islam, padahal masa kenabian itu masih dekat. Akanatul amwal kulluha aw aktsaruha aw katsirun haraman,
Apa berarti harta itu semuanya atau sebagian besar atau sebagian banyak haram? Wa afa sallallahu amma salaf, dan Allah memaafkan apa yang sudah lewat dahulu. Lam yata'arrad lahu, tidak mengungkapkan, tidak perhatikan, dibiarkannya. Menentukan orang-orang yang punya kekuatan dengan harta dan mempersiapkan, mendasari syariat. Maka kata tahrimuhu fi syar'in yang qalibu, apa yang telah menjadi ketetapan keharamannya di dalam syarak maka tidak akan berbalik menjadi halal. Lebih dari Rasulullah, karena diutusnya Rasulullah. Kalau yang qalib halalan dan tidak akan berbalik jadi halal. Ya ayus imalladhi biyadihil haram, ketika masuk orang-orang yang di tangan mereka ada barang haram. Inna la na'khudhu bil jizyah min ahli dhimma ma na'rifu bi'aini annahu thamanu khamrin aw malin riban. Kana amwaluhum fi dhalikal zaman ka amwalina al-an. Wa amrul Arab kana ashadda li'umumin nabi wal ghara fihim. Bana anna al-ihtimal al-rabi' muta'ayyan bil fatwa wal-ihtimal al-khamis wa tariqul wara'. Masih panjang. Allah alam bisawab. Ini terakhir emang. 1, 2, 3, 4, 5. Memang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hamdan wa bihamdihi. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina ala tanfidina. نقضي لنا بيت الحجاج أتربعنا بأنك على ذلك وليغنى بأوصى الخير. سلك العفو والعافية. اللهم جملنا بالعفو وقنا بالتقوى أعذنا من وجبة يا الله يا مولانا كما بدأت بلسان فضلك فأتمم فضلك لا تزغ قلوبنا بعد هب لنا من لدنك ربنا وفقنا للخير وأزل تقصيرنا تقبل اهدنا حسنة في الآخرة أدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه السلام عليكم وسلام عليكم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad.